Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Belajar daring bersama Pak Asrori. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pelajaran 2. Mengenal nama Allah dan kitabnya. Kelas 5 semester 1. Part 2 dan part 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga senantiasa sehat dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 2 tentang mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, mari kita awali dengan berdoa dulu secara bersama-sama. Nah, mari kita mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikan aku pemahaman. Amin. Part 2. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keharusan beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca bersama-sama ya. Nah, Bapak akan bimbing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Nah, artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya Muhammad dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, anak-anak, dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian kepada kitab-kitab Allah yang akan kita pelajari hari ini, kepada rasul-rasul Allah dan hari kemudian atau hari kiamat. Nah, itu ya anak-anak. Nah, jadi kita wajib mengimani atau mempercayai kesemua hal ini. Jika kita tidak melakukannya, maka termasuk orang-orang yang tersesat. Seperti itu anak-anak. Kita lanjutkan. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Nah, kita ulangi lagi ya rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang terakhir atau yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Nah, itu anak-anak ada 6. Dan beriman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Diingat baik-baik ya anak-anak. Nah, kitab yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam.
kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Bani Israel dan Mesir, atau tepatnya di Bukit Sinai. Nah, kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Nah, ingat ya anak-anak, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 atau abad pertama Masehi di daerah Yerusalem atau sekarang ada di wilayah Palestina. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Kemudian kitab Al-Quran. Nah, ini adalah kitab suci umat muslim atau orang Islam. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira di dekat kota Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat. Nah, surat pertamanya adalah surat Al-Fatihah, benar sekali. Dan surat terakhirnya adalah surat An-Nas. Nah, nanti anak-anak bisa cek di Al-Quran anak-anak masing-masing. Nah, seperti itu. Kemudian Al-Quran itu terbagi atau terdiri dari 30 juz. Nah, 114 surat tadi terbagi dalam 30 juz. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, seperti itu anak-anak. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga rahmatan lil alamin. Nah, ingat anak-anak, kata rahmatan lil alamin itu artinya rahmat bagi semesta alam. Nah, istilah-istilah seperti ini harus diingat ya anak-anak. Bapak ulangi sekali lagi. Rahmatan lil alamin artinya rahmat bagi semesta alam. Nah, jadi Al-Quran itu adalah kitab suci untuk seluruh manusia dan alam semesta. Nah, jadi bukan hanya untuk kaum-kaum tertentu saja seperti kitab-kitab sebelumnya. Nah, seperti itu anak-anak. Bapak ulangi sekali lagi. Jadi agama Islam dan kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, nah, diperuntukkan untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia ini. Part 3, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Nah, ajaran terpuji yang pertama adalah ajaran terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak bisa lihat gambar di samping. Nah, contoh akhlak atau ajaran terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan perintahnya. Nah, dalam gambar ini terlihat seorang anak yang sedang melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Nah, ini adalah bentuk ajaran terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita melaksanakan perintah Allah. Kemudian ajaran terpuji kepada Allah berikutnya adalah berdoa. Nah, anak-anak, berdoa kepada Allah adalah wujud dari kita yang menginginkan sesuatu atau memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, dalam surat Al-Fatihah sudah dijelaskan
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi anak-anak kalau menginginkan sesuatu, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga tentunya harus berusaha. Kemudian kita lihat lagi ajaran terpuji kepada sesama manusia. Nah, anak-anak bisa lihat gambar yang ada di samping. Nah, ketika kita melihat teman kita yang sedang kesulitan atau teman kita yang sedang terjatuh dari sepeda misalnya seperti gambar di samping, kita harus membantunya, harus menghiburnya, harus mengobati lukanya. Nah, tidak boleh mengejeknya atau mencemooh atau mengolok-olok. Nah, itu berdosa. Kita harus membantunya, membuatnya tersenyum, membuatnya ceria. Nah, bahkan kita mengobati lukanya agar dia terhibur kembali dan tidak merasakan sakit berkelanjutan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, ingat harus saling tolong-menolong terhadap teman atau sesama. Kemudian anak-anak yang berikutnya, tidak hanya kepada sesama manusia, kita juga harus menerapkan ajaran terpuji kepada hewan. Nah, kita harus menyayangi hewan karena hewan itu juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak bisa lihat seperti gambar yang ada di samping. Terlihat seorang bapak sedang memberi makan ayam peliharaannya. Nah, anak-anak, dilihat ya anak-anak. Jadi kalau anak-anak punya hewan peliharaan di rumah, itu harus diberi makan. Nah, tidak boleh ditelantarkan begitu saja. Nah, seperti yang ada di gambar ini anak-anak. Ingat, kalau punya hewan peliharaan harus diberi makan, tidak boleh ditelantarkan. Kemudian, selain kepada hewan, kita juga harus menerapkan ajaran terpuji kepada tumbuhan. Nah, ingat anak-anak, manusia itu diturunkan ke bumi atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugasnya ada dua. Yang pertama sebagai Abdullah atau dalam bahasa Indonesianya hamba Allah. Nah, yang tugasnya adalah beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Kemudian juga tugas manusia adalah sebagai Khalifatullah. Nah, Khalifatullah itu bahasa Indonesianya adalah wakil Allah. Nah, kita manusia adalah wakil Allah di muka bumi ini. Tugasnya adalah merawat lingkungan. Nah, salah satunya bisa dikerjakan dengan menyiram tanaman, kemudian tidak menebang tanaman atau tidak merusak tanaman. Nah, jadi kita harus menyiram tanaman, memberi pupuk dan lain sebagainya. Termasuk juga gambar yang tadi. Nah, memberi makan hewan, kemudian menolong sesama manusia. Nah, itu juga merupakan bagian dari tugas kita sebagai Khalifatullah atau wakil Allah di muka bumi ini. Nah, ingat ya anak-anak, selalu berbuat baik kepada siapapun, kepada hewan, dan juga kepada tumbuhan. Nah, ini yang terakhir adalah ajaran terpuji kepada diri sendiri. Kalau tadi kita sudah berperilaku terpuji terhadap makhluk lain, nah, jangan lupa kita juga harus berperilaku terpuji kepada diri sendiri. Seperti apa itu, Pak? Berperilaku terpuji kepada diri sendiri adalah merawat diri. Contohnya seperti gambar di samping. Nah, memotong kuku anak-anak. Nah, jadi dilihat coba kuku anak-anak, kalau sudah panjang segera dipotong. Tujuannya apa? Agar tubuh anak-anak bersih. Karena kalau kuku anak-anak panjang, nah maka di situ akan menjadi sarang bakteri. Nah, itu akan memicu ketidaksehatan. Nah, nanti bakteri berkumpul di situ. Kemudian anak-anak pegang makanan, nah makanan anak-anak jadi kotor. Nah, bisa mengakibatkan sakit perut dan lain sebagainya. Nah, kita harus menjaga kebersihan tubuh dan juga menjaga kesehatan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini bersama Pak Asrori. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, jangan lupa beribadah, belajar, dan membantu orang tua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.